Nih ada scroll di Facebook, berselancar di Facebook ketemu sama tulisan ini. Kita klik ya. Mendidik alasan milenial tidak tertarik jadi petani dan tantangan yang harus dihadapi. Tidak tertarik. Aku tertarik sih. Cuman keadaan yang tidak mengizinkan. Oke, kita klik. Menilik alasan mengapa generasi milenial tidak mau menjadi petani. Ini dari Kompasiana, tulisan di 7 November. Hari ini 8 November ya, itu kemarin. Sebagai seorang milenial, tapi pilihan milenial mulai bertani menjadi tantangan dan kesenangan tersendiri bagi saya. Pasalnya, topik semacam ini sebenarnya sudah sangat lama ingin saya tulis dan bagikan di sini. Nah, menurut artikel ini mengatakan bahwa menurut BPS, petani milenial itu adalah mereka yang berusia 19 tahun sampai dengan 39 tahun. Mereka ini juga melek akan teknologi digital dan mampu mengaplikasinya ya. Itu yang dikatakan milenial ya, yang melek teknologi dan mampu mengaplikasinya. Masih menurut BPS, petani milenial setidaknya mempunyai beberapa kriteria antara lain, seperti sudah dewasa, bertanggung jawab, memiliki tekad yang kuat untuk terjun ke dunia pertanian, memiliki pengetahuan dasar tentang dunia pertanian, mampu beradaptasi dengan teknologi digital, memiliki jiwa kewirausahaan, dan memiliki kreativitas. Jadinya tuh harus sudah dewasa ya, berakal dan balik. Kemudian orang yang bertanggung jawab itu syarat menjadi petani milenial. Mempunyai tekad yang kuat. Soalnya kan ini pertanian. Kalau tidak mempunyai tekad yang kuat, akan mudah goyah. Misalnya mungkin di perjalanan akan menghadapi bulian, misalnya masa udah capek-capek kuliah, kerja, kuliah tinggi-tinggi, akhirnya jadi petani juga. Nah, untuk itu kalau milenial mau terjun di dunia pertanian harus memiliki tekad yang kuat, jadi tidak mudah goyah oleh bulian, tidak mudah goyah apabila nanti mungkin percobaan pertama keduanya tuh gagal gitu kan. Kemudian memiliki pengetahuan dasar tentang dunia pertanian. Nah, ini penting karena kalau tidak mempunyai pengetahuan dasar akan susah gitu kan. Apapun pekerjaan kalau tidak punya ilmunya nggak bisa gitu. Jadi harus punya dunia pertanian, ilmu dasar tentang dunia pertanian. Minimal mau belajar lah tentang pertanian gitu kan. Jangan mengandalkan pertanian yang turun menurun gitu kan. Misalnya dalam mengerjakan sawah turun menurun tanpa ada inovasi-inovasi baru gitu kan. Jadi seorang milenial itu wajib jika ingin membuat pertanian dia harus punya itu inovasi-inovasi baru yang berbeda dari orang tuanya, pendahulunya gitu kan. Sehingga hasilnya pun nanti berbeda. Mampu beradaptasi dengan teknologi digital, ya gitu kan. Harus mampu, misalnya mungkin ini tentang pemasaran gitu kan, tidak melulu pemasaran dengan menggunakan hanya
ke pasar-pasar, tapi harus bisa juga di pasar-pasar tradisional ya, tapi juga harus bisa menguasai gimana kalau menjualnya tuh di pasar online gitu kan. Memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, ini penting karena jiwa kewirausahaan itu salah satunya cirinya adalah tahan menderita gitu kan. Karena memiliki usaha tidak semerta-merta berhasil gitu kan. Mungkin perjuangan pertama, kedua akan gagal, tapi eee, milenial bisa meminimalisir kegagalan dengan pengetahuan yang baik tentang dunia pertanian. Mau belajar, karena belajar pun tidak mesti harus menjadi eee, sarjana pertanian, tapi banyak sumber-sumber di internet yang bisa kita jadikan referensi, kemudian juga pengalaman orang lain, kemudian juga dengan memanfaatkan teknologi digital jadi kerugian itu bisa diminimalisir gitu kan. Kemudian memiliki kreativitas gitu. Misalnya sama ini kalau misalnya petani milenial, petani eee, bukan biasa gitu kan, orang-orang tua kita dulu hanya mengandalkan tanda hujan, hanya mengandalkan kemudian kalau penyiraman dengan penyiraman yang manual gitu kan. Kalau petani milenial setidaknya harus punya kreativitas, misalnya pertanian penyiramannya menggunakan teknologi. Jadi sekali hidup gitu kan, cuman dikontrol di satu titik, kemudian lahan sudah bisa tersirami dengan baik gitu. Saya pernah lihat itu di daerah dekat saya ini, saya belum ke sana, jadi saya mau ke sana mau lihat gitu. Dengan memiliki kreativitas di atas sehingga para petani milenial itu dapat mengelola lahannya dengan baik, berhasil dan bisa menghidupi keluarganya, dan penghasilannya pun tidak kalah dengan orang-orang yang kerja di kantoran, orang-orang yang berbisnis di bidang lain gitu. Nah, kekurangannya milenial itu memang kayak gini, tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni untuk menjalankannya. Pengetahuan kurang gitu ya. Jadi makanya perlu belajar tentang pertanian gitu. Ini mengapa milenial tidak mau menjadi petani? Pertama, merasa malu dan tidak percaya diri. Beban sosial, misalnya udah capek kuliah tinggi-tinggi, kok akhirnya tuh kembali ke desa menjadi petani gitu kan. Dan tidak percaya diri ya, karena kalau menjadi petani kemudian Anda tidak melakukan inovasi apapun, ya Anda salah. Anda pantas dibully kalau dibully masyarakat untuk apa sekolah tinggi-tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pengetahuan yang lebih baik, sehingga orang-orang pun oh ternyata tak ada teknologi baru yang bisa diterapin itu, sehingga orang-orang banyak yang meniru gitu kan, merasa oh ada manfaatnya sekolah gitu. Kebanyakan kan seperti itu, orang-orang kembali ke desa tapi dia tidak melakukan inovasi apapun. Ya pantas saja orang bilang untuk apa sekolah tinggi-tinggi gitu, tidak melakukan terobosan-terobosan baru dalam melanjutkan misalnya usaha orang tuanya atau melanjutkan pertanian orang tuanya gitu kan. Kemudian ini yang membuat orang malu menjadi petani gitu kan, karena petani itu berujung miskin gitu.
eh Kalau sekarang mungkin iya gitu ya. Tapi dulu saya bangga banget jadi anak petani gitu kan. Karena ketika harga komoditas cukup dihargai gitu kan di negara ini gitu kan. Ketika kris ketika krismon eh, komoditas pertanian kita cukup dihargai gitu kan. Eh, kita memetik keuntungan dari tingginya harga dolar. Tapi makin kesini walaupun harga dolar naik, harga komoditas tetap segitu aja. Saya nggak tahu juga ya kenapa bisa terjadi seperti itu. Ada permainan apa ya seperti itu sehingga kok tidak kembali seperti dulu lagi gitu kan. Kalau bicara kualitas, pertanian kita juga sudah mulai memperbaiki gitu kan. Petani-petani kita sudah memperbaiki diri bahwa mereka membuat kualitas yang lebih baik, tapi tetap saja gitu kan harganya tidak 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 sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan, dengan biaya yang mereka keluarkan kan. Ketiga, tidak ada dukungan orang tua. Ya mungkin orang tua yang menjadi petani tidak mau juga anaknya jadi petani gitu kan. Banyak seperti itu gitu kan, tidak ada dukungan. Kita kalau tidak didukung ya gimana ya. Kita perlu keluarga untuk mendukung kita sehingga kita bisa uh, menjalaninya dengan bahagia gitu kan. Kalau menurut aku sih gini, penuhi dulu cita-cita orang tua gitu kan. Kalau sudah tercapai gitu kan cita-cita orang tuanya, perlahan-lahan kita mulai menapaki passion yang kita inginkan gitu kan. Seperti itu. Mengubah mindset gitu kan. Mindset bahwa pekerjaan petani itu adalah pekerjaan orang miskin gitu. Di luar sana kebanyakan warga di Jepang ya, kebanyakan warga di sana bekerja sebagai petani. Bahkan kita lihat sektor pertanian sangat canggih. Iya, saya pernah lihat tuh di ada di channel YouTube gitu kan, orang Indonesia magang di situ dan pertaniannya canggih-canggih gitu kan, tanahnya subur-subur. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Betul itu, dukungan pemerintah dalam hal ini menurut aku seperti alat ini ya, transportasinya, kemudian dukungan ketika misalnya panen raya, janganlah mengekspor gitu kan, hargai bahwa petani lagi panen. Kalau diekspor mengimpor gitu kan, jadinya ketika panen raya kemudian pemerintah juga melakukan impor, otomatis ya harganya tuh anjlok gitu kan, gitu. Imporlah ketika memang petani itu belum panen gitu, jadi harganya stabil gitu kan. Jangan ketika panen pemerintah akhirnya mengekspor juga, akhirnya ya sudah bersaing lah dengan harga pemerintah, akhirnya apa ya dijual dengan harga murah gitu kan. Petani tidak, padahal kan petani mengeluarkan tenaga, juga mengeluarkan modal, bahkan ada modal itu mereka pinjam koperasi dulu gitu kan. Akhirnya yang mereka dapatkan apa? Nggak ada. Akhirnya hutang lagi gitu. Nah ini ya keluhan sebagai petani ya. Saya setuju sih dengan artikel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan suatu hari kita bertani. One day. Amin ya rabbal alamin.